Oke, jujur ya, siapa di sini yang niatnya tidur jam 11 malam, tapi tiba-tiba sadar udah jam 3 pagi dan lo masih rebahan sambil scrolling thread horor atau berita politik yang sebenarnya bikin lo makin cemas? Welcome back guys. Hari ini kita bakal bahas satu fenomena yang sebenarnya kita semua lakuin, tapi jarang kita akuin betapa toksiknya ini buat mental health kita. Namanya doom scrolling. Kenapa sih kita, khususnya Gen Z di Indonesia, kayak ketagihan banget nyari berita buruk atau konten yang bikin overthinking di sosmed? Mari kita bedah bareng-bareng kenapa kebiasaan ini perlahan-lahan bikin kita ngerasa dunia mau kiamat, padahal kita cuma lagi rebahan di kamar. Dr. Doom makan beling, inilah bahaya doom scrolling. Secara harfiah, doom itu artinya kehancuran, kayak film Marvel yang lagi rame akhir-akhir ini, Avenger Doomsday. Sesuai judulnya, Avenger bakalan hancur di film ini. Tapi kenapa kita jadi bahas film? Back to topic. Dan scrolling ya lo tahu ya, kegiatan kita sehari-hari. Jadi doom scrolling itu adalah kebiasaan kita buat terus-menerus mengonsumsi konten negatif di internet. Meskipun konten itu bikin kita ngerasa sedih, marah, atau bahkan hopeless. Kenapa Gen Z paling rentan? Karena kita adalah generasi yang paling connected. Kita bangun tidur bukannya peregangan, tapi buka Twitter atau X buat lihat apa yang lagi trending. Kita scroll TikTok bukan cuma buat hiburan, tapi buat tahu dunia lagi kenapa lagi hari ini. Masalahnya, algoritma kita itu pinter banget. Begitu lo sekali klik berita soal kasus korupsi atau drama influencer yang berantem, besoknya FYP lo isinya bakal hal-hal yang bikin lo makin emosi dan ngerasa dunia ini nggak aman. Logikanya gini, kalau sesuatu bikin kita sedih, harusnya kita berhentikan, tapi otak kita tuh agak glitch di bagian ini. Secara evolusi, manusia itu punya yang namanya negativity bias. Nenek moyang kita dulu harus waspada sama singa atau ancaman buat bertahan hidup. Nah, sekarang singa itu berubah jadi berita PHK massal atau isu ketidakadilan sosial di timeline kita. Otak kita ngerasa kalau kita tahu berita buruk itu, kita jadi lebih aman karena waspada, padahal yang terjadi malah sebaliknya. Plus, di Indonesia ada budaya FOMO yang kuat banget. Kita takut kalau nggak tahu isu terbaru, kita nggak bisa relate pas lagi nongkrong di coffee shop. Kita kemakan sama algoritma yang emang didesain buat bikin kita stay lewat emosi-emosi kuat kayak kemarahan atau rasa takut. Dampaknya apa ke kita? Banyak banget cuy. Pertama, ada yang namanya vicarious trauma. Kita ngerasa trauma padahal nggak ngalamin langsung kejadiannya. Kedua, kita ngalamin burnout mental. Belum mulai kerja atau kuliah, kita udah capek duluan diak dunia yang kelihatannya berantakan banget. Belum lagi masalah insomnia. Cahaya biru dari HP itu satu hal, tapi beban pikiran dari konten yang lo konsumsi itu yang bikin otak lo overthinking dan nggak bisa shutdown. Buat kita yang lagi di fase quarter life crisis, doom scrolling itu kayak nambahin bensin ke api. Kita bandingin hidup kita yang gini-gini aja sama dunia luar yang isinya kalau nggak berita pemerintah dengan segala skillnya, ya orang-orang yang terlalu sukses yang bikin kita makin ngerasa kecil. Terus gimana caranya biar nggak jadi zombie sosmed terus? Gue nggak bakal suruh lo hapus aplikasi, karena itu nggak realistis buat generasi kita. Tapi coba mulai curate feed lo. Unfollow akun-akun yang isinya cuma kompor atau nyebar berita negatif tanpa solusi. Set timer, kasih waktu maksimal 15 menit buat baca berita berat. Setelah itu, tutup. Cari interaksi di dunia nyata, kayak jalan kaki tanpa HP atau ngobrol langsung sama teman. Ingat guys, dunia emang gak selalu baik-baik saja, tapi mental lo jauh lebih berharga daripada jumlah scrolling lo malam ini. Take a break, breathe, and put your phone down after this video. Kalau kalian ngerasa video ini relate, coba komen di bawah apa konten terakhir yang bikin kalian doom scrolling berjam-jam. Jangan lupa like dan subscribe. Stay sane, don't be insane, and see you in the next video.